Longinus. Nama ini tidak disebutkan dalam Alkitab, melainkan berasal dari tradisi Kristen abad awal. Kata Longinus diduga terkait dengan kata Yunani, longce, helm tombak, atau Latin longus, yang artinya panjang, merujuk pada senjata yang digunakannya. Beberapa manuskrip kuno menyebutnya sebagai Cassius atau Gaius, tetapi Longinus lebih populer. Menurut tradisi Timur Ortodoks, ia berasal dari Kapadokia, Turki modern. Sementara tradisi Barat, Katolik, menyebutnya sebagai prajurit dari Italia. Beberapa versi menyatakan ia adalah seorang centurion, perwira, bukan prajurit biasa. Dalam Injil Yohanes 19:34 tertulis, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah dan air. Tindakan ini dipahami sebagai penggenapan nubuat Zakharia 12:10. Mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Prajurit Romawi biasanya memastikan kematian tahanan dengan mematahkan kaki, cruri fragium. Namun, karena Yesus sudah wafat, Longinus menusuknya untuk memastikan. Air dan darah yang keluar diyakini sebagai simbol sakramen baptis dan ekaristi. Legenda menyebutkan bahwa Longinus menderita kebutaan, sebagian atau penglihatan kabur sebelum peristiwa penyaliban. Saat darah Yesus terciprat ke matanya, ia sembuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara rohani. Peristiwa inilah yang menjadi titik awal pertobatannya. Dalam Injil Matius 27:54, seorang perwira Romawi berseru, "Sungguh, ia adalah anak Allah." Meski Alkitab tidak menyebut nama, akan tetapi tradisi mengaitkan ucapan ini dengan Longinus. Saat penyaliban, kegelapan selama 3 jam, Matius 27:45, dan gempa bumi, Matius 27:51. Reaksi alam ini juga turut mempengaruhi pertobatannya. Setelah pertobatan meninggalkan tentara Romawi, Longinus melepas zirahnya dan menjadi pengikut Kristus. Tradisi menyatakan ia membaptis diri di Sungai Yordan atau dibaptis oleh para rasul. Menurut catatan sejarah, karya misionaris yang dilakukan oleh Santo Longinus setelah pertobatannya adalah membagikan ajaran Yesus Kristus, mengajak orang lain memeluk iman Kristen, dan membangun komunitas beriman. Longinus meninggalkan statusnya sebagai prajurit Romawi dan menjadi penginjil keliling. Ia membaptis orang-orang yang tertarik pada iman Kristen. Di Kapadokia, Turki, ia dikisahkan membangun komunitas Kristen awal. Di Mantua, Italia, legenda menyebutkan ia membawa relikui seperti darah Yesus yang menjadi dasar devosi lokal. Berkhotbah di pasar dan kota. Ia juga menulis surat sebagai bentuk kesaksian. Beberapa versi menyatakan ia menulis catatan tentang penyaliban Yesus untuk disebarkan. Longinus hidup sebagai pengembara tanpa harta, mengandalkan dukungan komunitas yang dibantunya. Banyak orang sulit percaya bahwa seorang algojo Yesus bisa berubah menjadi penginjil. Aktivitasnya menarik perhatian otoritas Romawi. Gubernur Yudea, Pontius Pilatus, dikabarkan memerintahkan penangkapannya. Menurut legenda Aurea, kumpulan kisah orang suci abad ke-13, Longinus ditangkap di Kaisarea. Longinus disiksa dengan cara pencabutan gigi dan pemotongan lidah, penghancuran wajah dengan palu. Ia dipenggal di bawah perintah Kaisar Tiberius atau Herodes Antipas. Relikuinya diyakini disimpan di Basilika Santo Petrus, Roma, dan Biara Santo Longinus di Kapadokia. Tombak suci, Holy Lance, dianggap sebagai relikui keramat. Menurut sumber sejarah, beberapa pihak mengaku menyimpan tombak asli, yaitu di Wina, Kekaisaran Romawi Suci, di Vatikan, Basilika Santo Petrus, dan di Ekmiadzin, Armenia. Beberapa sarjana meragukan apakah prajurit menusuk lambung Yesus dan perwira yang mengakui Yesus sebagai anak Allah, Matius 27:54, adalah orang yang sama. Kisah Longinus berkembang pesat dalam apokrif, tulisan non-kanonik. Meskipun tidak ada bukti arkeologis langsung tentang keberadaan Longinus, tetapi tradisi gerejawi tetap mempertahankan catatan sejarahnya. Kisah sembuhnya, mata Longinus menggambarkan penglihatan iman, mengalahkan kebutaan duniawi. Longinus menunjukkan bahwa pertobatan tidak mengenal waktu, bahkan di saat-saat kelam, cahaya kebenaran bisa menyinari hati. Dari lambungnya yang tertikam, mengalirlah sungai pengampunan. Dari tangan Longinus yang berdosa, lahir saksi iman, Santo Yohanes Chrysostomus. Tombak suci menjadi objek studi dalam konteks arkeologi agama dan persatuan Kristen. Makna teologis dari karyanya. Paradoks kasih karunia. Longinus adalah bukti bahwa Bapa di surga memakai orang yang paling tidak mungkin untuk menyelesaikan karyanya. Kekuatan kesaksian pribadi, pengalamannya menyentuh langsung darah Kristus, menjadi fondasi kredibilitas khotbahnya. Martir sebagai puncak misi, kematiannya sebagai martir mengukuhkan bahwa iman lebih berharga daripada nyawa. Matius 10:39. Kisah Longinus mengajarkan kita bahwa latar belakang kelam bukan penghalang untuk melayani. Kesaksian pribadi tentang pertobatan adalah alat misionaris yang kuat. Pengorbanan dan konsistensi adalah kunci memenangkan jiwa.